Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang efek fotolistrik. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang teori kuantum Planck. Nah, dari dasar teori kuantum Planck ini, maka kita akan bisa menjelaskan tentang efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah keluarnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam dikenai radiasi elektromagnetik. Misalnya, radiasi elektromagnetik tersebut adalah cahaya inframerah dan sinar ultraviolet. Elektron yang keluar tersebut disebut dengan elektron foto atau membawa energi yang disebut foton. Nah, perhatikan gambar berikut ini adalah gambar dari efek fotolistrik. Pada suatu permukaan logam, nah di sini di permukaan logam ini terdapat elektron-elektron yang menempel, kemudian logam tersebut diberikan cahaya. Selanjutnya, ketika diberikan cahaya, maka elektron-elektron tersebut akan lepas. Ini adalah proses efek fotolistrik. Kemudian bergerak ke kutub atau ke elektroda penangkap elektron di sebelah kiri ini. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini cahaya dalam bentuk paket-paket energi atau disebut dengan foton diarahkan pada sebuah lempeng. Ya, di lempeng ini, pada lempeng tersebut terdapat elektron-elektron yang menempel di logam. Nah, ketika cahaya ini dengan jumlah energi minimal sama, yaitu paket-paket energi tadi, mengenai elektron, maka elektron tersebut akan lepas. Elektron ini akan lepas, syaratnya adalah ketika foton ini mempunyai energi yang besarnya minimal sama dengan energi yang dimiliki oleh elektron. Semisal elektron di sini mempunyai energi 2 elektron volt. Kemudian foton mempunyai energi juga 2 elektron volt. Maka foton ini akan bisa menembak elektron, kemudian elektron akan lepas. Namun apabila di sini jumlah energi fotonnya tidak 2, misalkan di sini 1 elektron volt, sedangkan pada elektron ini 2 elektron volt, maka tidak akan bisa melepaskan elektron yang ada pada logam. Meskipun di sini terdiri dari banyak foton. Semisal di sini 1 elektron volt, 1 elektron volt, 1 elektron volt, 1 elektron volt bergabung, kemudian menembak elektron yang jumlah elektronnya 2, jumlah energinya adalah 2 elektron volt, tetap tidak bisa karena pada efek fotolistrik interaksinya terjadi 1-1. Dan 1 foton ini minimal mempunyai energi yang sama dengan 1 elektron. Nah, bagaimana jika energi fotonnya ini lebih besar daripada energi yang dimiliki oleh elektron? Semisal di sini 2 elektron volt, sedangkan fotonnya 3 elektron volt, maka yang 2 elektron volt miliknya foton ini akan digunakan elektron untuk lepas dari logam, sedangkan sisanya 1 elektron volt digunakan sebagai energi kinetik atau bergerak. Nah, artinya bahwa semakin besar energi foton, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Misalkan di sini 5 elektron volt yang dimiliki oleh foton, untuk menembak elektron yang energinya 2 elektron volt, berarti 5 dikurangi 2 untuk keluar atau untuk lepas, maka sisanya 3 elektron volt untuk
bergerak atau sebagai energi kinetik. Artinya semakin besar energi masing-masing foton, ya, semakin besar energi foton terhadap energi elektron, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Nah, apakah jumlah energi pada foton ini misalkan 2 kali lipat, apakah bisa melepaskan 2 elektron? Semisal tadi yang dimiliki di sini adalah 2 elektron volt, kemudian di sini misalkan ada 5. Apakah 4-nya bisa melepaskan 2, sedangkan satunya sebagai energi kinetik? Tidak, karena satu energi foton hanya bisa berinteraksi dengan 1 elektron. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada 4 atau 5, jadi ya tetap dia hanya berinteraksi dengan 1 elektron. Semakin besar intensitas atau jumlah dari foton yang menembak elektron, maka semakin banyak pula ya elektron yang lepas. Misalkan di sini ada 4 foton menembak elektron yang ada di sini, maka yang lepas hanya 4 elektron karena jumlah fotonnya hanya 4. Nah, bagaimana kalau di sini elektronnya jumlahnya 10, sedangkan yang menembak 4, tetap saja yang lepas adalah 4 sesuai dengan jumlah foton. Artinya terjadi interaksi satu-satu antara foton dengan elektron. Saya ulangi lagi, semakin besar intensitas foton, maka akan semakin banyak elektron yang keluar, asalkan energi foton masing-masing ini besarnya minimal sama dengan energi yang dimiliki oleh elektron. Seberapapun banyak intensitasnya, kalau energi masing-masing foton ini kurang dari energi yang dimiliki oleh elektron, maka tidak akan melepaskan elektron tersebut. Bisa dipahami ya, anak-anak? Selanjutnya, untuk efek fotolistrik tidak dapat diterangkan dengan teori gelombang mengenai cahaya, tapi dengan teori partikel Einstein atau teori foton, karena alasan sebagai berikut. Nah, di sini untuk efek fotolistrik tidak bisa diterangkan dengan teori gelombang, tapi harus dengan teori foton. Nah, teori gelombang menyarankan bahwa energi kinetik dari elektron foto harus meningkat besar jika jumlah intensitas atau jumlah foton cahaya diperbesar. Itu menurut teori gelombang. Jadi, energinya harus besar supaya intensitas cahaya diperbesar. Ternyata, besar energi kinetik maksimum elektron foto tidak tergantung dari intensitas cahaya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa energi kinetik tergantung pada energi fotonnya, bukan dari jumlah atau intensitas cahayanya. Artinya kalau energi foton semakin besar, maka EK-nya semakin besar. Kemudian yang kedua, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada setiap frekuensi cahaya asalkan intensitasnya cukup kuat. Jadi pada teori gelombang, asalkan intensitasnya banyak, pasti akan terjadi efek fotolistrik. Ternyata tadi kan tidak. Meskipun intensitasnya banyak, tapi kalau energi fotonnya kurang dari energi elektron, tidak akan terjadi efek fotolistrik. Jadi artinya di sini bahwa ternyata untuk frekuensi-frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang, tidak terjadi efek fotolistrik walaupun intensitasnya besar. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, tadi yang dibahas energi, kenapa di sini frekuensi? Karena frekuensi mempengaruhi energi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu tentang energi foton, bahwa E sama dengan HF. Otomatis kalau frekuensi itu mempengaruhi besarnya energi. Semakin besar frekuensi, energi semakin besar dan sebaliknya. Kemudian, menurut teori gelombang, agar elektron keluar dari suatu logam dibutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kenyataannya elektron-elektron dibebaskan dari permukaan logam hampir tanpa selang waktu. Jadi hampir bersamaan. Ketika foton menembak elektron tadi ya, ketika dia menembak elektron otomatis akan langsung lepas, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama atau terjadi spontan. Tuh. Teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foto bertambah jika frekuensi cahaya diperbesar. Menurut Einstein, hipotesa Planck, cahaya merambat dalam bentuk-bentuk paket energi, sehingga
energi foton yang besarnya HF ini digunakan untuk melepaskan elektron yang besarnya tadi adalah W0 atau HF0 dan sisanya untuk bergerak sebagai energi kinetik. Maka dirumuskan bahwa HF sama dengan EK maksimum ditambah W0 atau HF sama dengan EK maksimum ditambah W0. W0-nya ini adalah tadi energi yang dimiliki oleh elektron, yaitu HF0. Kemudian untuk EK maksimum sama dengan, di sini pindah ruas, maka besarnya adalah HF dikurangi HF0. Atau bisa ditulis dengan EK maksimum besarnya adalah E kali V0 sama dengan HF min HF0. Ini adalah persamaan dari efek fotolistrik. Nah, misalkan di sini HF tadi energi fotonnya adalah 5 elektron volt. Sedangkan W0-nya adalah 2 elektron volt. Maka energi kinetiknya adalah 5 elektron volt dikurangi dengan 2 elektron volt. Sehingga energi kinetiknya adalah 3 elektron volt. Kesimpulan dari teori foton yaitu yang pertama, energi kinetik maksimum tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jadi tidak bergantung pada jumlah cahaya. Bertambahnya intensitas cahaya menyebabkan bertambahnya jumlah elektron yang lepas. Asalkan energi fotonnya minimal sama. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, energi kinetik maksimum bertambah dengan bertambahnya frekuensi cahaya. Nah, apabila frekuensinya cahaya bertambah, maka energi foton juga akan bertambah, sehingga energi kinetiknya juga otomatis bertambah. Yang ketiga yaitu jika frekuensi F lebih kecil dari frekuensi F0, artinya energi fotonnya lebih kecil daripada energi ambang, maka tidak ada elektron yang terlepas dari logam berapapun intensitasnya atau berapapun banyaknya cahaya tidak akan bisa melepaskan apabila energinya cahaya tadi kurang dari energi yang dimiliki oleh elektron. Yang terakhir yaitu elektron dikeluarkan hampir bersamaan dengan datangnya cahaya sesuai dengan teori partikel cahaya, yaitu energi datang dalam paket-paket kecil dan terjadi interaksi satu-satu antara foton dan elektron. Jadi elektron tadi ketika ditembak oleh cahaya atau diberikan energi foton, datangnya hampir bersamaan atau spontan atau dalam waktu yang singkat. Jadi ketika ditembak dia langsung elektronnya keluar asalkan energinya minimal sama. Dan interaksinya terjadi satu-satu antara foton dan elektron. Demikian untuk teori dari efek fotolistrik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya, yaitu pada materi efek Compton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.